Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi anugerah hari baru pagi ini untuk menikmati berkat Tuhan yang baru tentunya dari Tuhan. Namun sebelum kami membagikan kembali renungan ini, kami tetap berharap bahwa saudara akan mendukung kami dalam pelayanan ini dengan selalu bersedia untuk men-share, juga memberi komentar yang baik di link YouTube kami, juga like dan subscribe saudara, supaya pelayanan ini bisa tetap berkembang. Mari kita bekerja sama untuk melayani Tuhan lewat channel YouTube ini saudara. Itu harapan kami. Mari pagi ini kita siapkan hati untuk menerima kembali berkat rohani lewat renungan kita pagi ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan kasih Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu ayat dari kitab Mazmur 23 saudara, ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari saudaraku, kita buka hati. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita pada pagi hari ini. Topik dari renungan kita pada pagi hari ini, apakah Anda ingin bahagia? Ini sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan dan kita nanti akan memberi jawab masing-masing dalam kehidupan kita saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Eric Wilson ini seorang dosen yang sangat menginginkan kehidupan yang bahagia terjadi dalam dirinya, dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Untuk itu dia berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Dia mulai dari membaca berbagai buku yang berbicara tentang rahasia untuk menggapai kebahagiaan. Dia juga berusaha untuk banyak mulai tersenyum. Dia juga dengan selalu mengucapkan kata-kata yang positif, dan bahkan juga dengan menonton film-film komedi yang selalu mendatangkan kebahagiaan untuk bisa membuat dia tertawa dan tersenyum. Dan bahkan saudaraku, banyak cara lain yang berusaha dia coba demi untuk mendapatkan kebahagiaan dalam dirinya. Ternyata saudara, semuanya itu tidak dapat menolongnya untuk menemukan kebahagiaan itu dalam kehidupannya. Akhirnya setelah dia merasa tidak ada yang bisa membantu dia untuk mendapatkan kebahagiaan itu, lalu dia menulis buku saudara yang judulnya Against Happiness, atau kalau kita katakan ini melawan kebahagiaan saudara. Dia coba untuk membangun sebuah pemahaman bahwa sebenarnya apapun yang kita coba usahakan untuk mendapat kebahagiaan itu, sesungguhnya itu merupakan sebuah hal yang percuma kalau itu berpusat pada diri kita saudaraku. Kira-kira seperti itu. Lalu menurutnya, setelah dia simpulkan bahwa kebahagiaan itu ternyata tidak bisa dikejar, kebahagiaan itu ternyata tidak bisa dibuat-buat saudaraku. Tidak bisa. Itu yang dia dapatkan. Kebahagiaan itu ternyata muncul sendiri setelah kita berhasil menghadapi, melewati setiap persoalan dalam kehidupan kita. Itu yang dikatakan sebuah persoalan yang sulit dalam kehidupan kita, termasuk itu ketidakpuasan kita dan bahkan penderitaan yang kita alami. Itu yang dikatakan persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi. Jadi menurut Wilson saudara, jalan untuk menggapai mendapatkan kebahagiaan itu, dia harus melalui proses pergumulan, kesulitan, baru dia akan bisa melihat kebahagiaan itu menanti ternyata di balik setiap pergumulan yang kita menangkan dalam kehidupan ini. Itulah yang dia katakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bagaimana seorang tokoh Alkitab yang namanya Musa
dia telah menghabiskan masa mudanya di istana Firaun. Ini sebuah penggambaran bagi kita bagaimana sebenarnya seseorang menemukan kebahagiaan yang sejati. Di dalam istana Firaun, saudara, hidupnya sesungguhnya di sana dia merasa nyaman, aman, tentram, tidak ada masalah. Tetapi sesungguhnya dalam kondisi seperti itu dia tidak pernah merasa bahagia, saudara. Sampai pada suatu waktu dia melihat kenyataan kehidupan umatnya yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan perbudakan. Dia berusaha untuk memposisikan diri dalam kondisi kehidupan umat Tuhan, orang Israel pada saat itu. Ketika dia melihat ada orang Mesir yang memukul orang Israel pada saat itu, tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu terhadap apa yang dialami oleh umat Israel pada saat itu, sehingga dia memukul orang Mesir itu, membunuhnya dan menyembunyikannya. Tetapi akhirnya persoalan itu mendatangkan ketakutan yang luar biasa, ya. Lalu karena ketakutan itu dia melarikan diri, saudaraku, ke padang gurun. Dan saat hidupnya, ya, dalam situasi yang takut, melarikan diri, dikejar-kejar, ada sebuah perubahan hidup yang dramatis di sana, saudaraku. Apa itu? Yang dulu dia bisa kita katakan serba ada, tetapi setelah dia di pengembaraan itu, pelarian itu, sekarang dia serba tidak punya apa-apa. Luar biasa, saudara. Dulu dia anak raja, tetapi kini dia hanya seorang pendatang di gurun Midian. Terasing, saudara, tidak memiliki apa-apa. Namun kalau kita perhatikan, justru di padang gurun itulah Musa belajar banyak tentang kesendirian, belajar tentang kerasnya kehidupan di gurun, belajar tentang susahnya menghadapi orang sulit, menghadapi kehidupan. Tetapi tanpa sadar, ketika dia mengalami semua persoalan-persoalan yang seperti itu, saudara, ternyata Tuhan telah menempatkan atau bahkan menempa Musa di sekolah padang gurun tersebut untuk mempersiapkan dirinya menjadi seorang pemimpin besar, menjadi seorang yang bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di sanalah akhirnya Musa, saudaraku, berjumpa dengan Tuhan lewat kesulitan itu, lewat persoalan itu, lewat masalah yang sulit itu, saudaraku. Dia akhirnya berjumpa dengan Tuhan, dan pada saat itulah dia menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Ketika dia benar-benar mau menjalani panggilan Tuhan yang diberikan kepada Musa. Jadi apa yang kita lihat di sini, saudaraku? Ketika kita benar-benar telah menemukan Tuhan dalam kehidupan kita, itulah kunci kita mendapatkan kebahagiaan. Tetapi tanpa Tuhan tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini, saudaraku. Temukan Tuhan ketika engkau menderita, temukan Tuhan ketika engkau susah, temukan Tuhan ketika engkau dalam pergumulan berat. Maka pergumulan hidup itu menjadi sebuah batu loncatan untuk menuntun engkau kepada keberkatan dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semuanya itu ya muncul, kebahagiaan itu sesungguhnya muncul ketika kita sungguh-sungguh mau berjuang, lalu perjuangan kita itu berhasil, terutama ketika kita berjuang untuk benar-benar mau mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Pada saat itu kita bisa melihat Tuhan menolong kita, Tuhan mengangkat kita, Tuhan menuntun dan memberkati kita. Maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang kita rasakan. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin katakan kepada kita, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, apakah itu masalah, sakit penyakit, kemiskinan, persoalan, pergumulan apapun, jangan menjadi pribadi yang cengeng. Jangan cepat menggerutu. Jika saat ini saudara sedang ditempa oleh Tuhan melewati sekolah padang gurun seperti Musa, melewati masalah-masalah yang sulit itu, saudaraku, belajarlah sesuatu di padang gurun kehidupan itu dengan terus mau meyakini bahwa setelah lulus nanti engkau menemukan Tuhan di dalamnya,
maka kebahagiaan itu pun pasti akan menanti saudara di akhir dari setiap pergumulan itu, saudara. Tuhan akan menyatakan kebahagiaannya bagi kita. Tentu kita sering mendengar, bahkan mungkin membaca, bahkan mungkin mengatakan sendiri perkataan ini, kejarlah kebahagiaan. Ini sering kita dengarkan, saudaraku. Namun apa yang sesungguhnya terjadi? Ternyata, saudaraku, semakin kita mengejar kebahagiaan, sesungguhnya tampaknya kebahagiaan itu akan semakin menjauh dari kita. Jika itu motivasi kita, hanya ingin mengejar kebahagiaan, semakin kita kejar, kita akan semakin seperti menjadi angin. Dia akan semakin menjauh dari kita. Itu yang kita lihat, saudaraku. Bahkan itu dikatakan orang bijak seperti anak singa yang sedang mengejar ekornya sendiri. Ya, lalu ketika itu diperhatikan oleh induknya, lalu induknya mengatakan, "Nah, jika engkau mengejar ekormu sendiri, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah mendapatkan apa-apa daripadanya. Coba lakukan yang lain, kejar yang lain, maka engkau akan menemukan sesuatu daripadanya." Itu yang dikatakan, saudara. Artinya kepada kita, kebahagiaan pun akan mengikut kemana engkau pergi ketika engkau mau sungguh-sungguh mau memberi dirimu, ya, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, dan di dalamnya engkau hidup sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Carilah Tuhan, firman Tuhan katakan, maka engkau akan menemukan kebahagiaan, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang kita dapatkan dari penjelasan pemazmur dalam pembacaan kita hari ini. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengapa pernyataan ini diungkapkan oleh pemazmur? Di ayat pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, pemimpin hidupku, sehingga walaupun dia harus melewati lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya, karena Tuhan menopang dia. Itulah kebahagiaan orang percaya, saudaraku. Tidak takut bahaya, tidak takut menghadapi pergumulan, dan pada akhirnya kebahagiaan akan kita nikmati. Kebajikan, kemurahan Tuhan kita dapat nikmati, itu akan mengikut di belakang kita kalau kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita. Untuk itu, saudaraku, jadilah bijak, hiduplah sesuai dengan tuntunan Tuhan, bertindaklah benar, supaya engkau, dikatakan firman Tuhan, berhasil dalam segala yang kau inginkan, termasuk menggapai kebahagiaan yang kita impikan dalam hidup ini, saudara. Jadilah bijak untuk selalu mau mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Maka engkau akan dituntun Tuhan menikmati hidup yang bahagia dalam hidupmu. Sehingga topik kita pada pagi hari ini, apakah Anda ingin bahagia? Bagaimana kita mau mendapatkan kebahagiaan? Carilah Tuhan, dapatkan Tuhan. Lewat apa? Lewat pergumulan yang engkau hadapi. Jangan engkau cari lain, saudaraku. Ketika Tuhan mengizinkan engkau menghadapi masalah, dapatkan Tuhan di dalam masalahmu. Ketika Tuhan mengizinkan engkau menghadapi persoalan, temukan Tuhan dalam persoalanmu, maka persoalanmu itu akan berubah menjadi kebahagiaan. Kebajikan, kemurahan Tuhan akan mengikut engkau di sana seumur hidupmu, saudara. Mari, biarlah kebenaran ini mempersiapkan kita pagi ini. Bagi saudara yang gemar mengejar kebahagiaan, berhenti, kejarlah kasih Tuhan, kejar Tuhan, cari Tuhan, maka engkau akan menemukan kebahagiaan dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memberkati saudara lewat renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi ini. Tuhan tahu hati kami, Tuhan tahu kerinduan hati kami. Semua kami ingin bahagia, tetapi betapa sering kami mengejar kebahagiaan dengan cara kami, dengan keinginan kedagingan kami. Sampai Tuhan mau mengizinkan kami mengalami pergumulan-pergumulan, dan di dalamnya Tuhan menyatakan dirimu. Ketika kami bertemu Tuhan dalam pergumulan kami, itulah awal kami bisa menikmati kebahagiaan. Karena kami dikuatkan, kami ditopang, kami dipimpin, kami diberkati Tuhan. Itulah kebahagiaan kami. Berkati umat mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berputus asa Tuhan beri harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan. Hamba terus berdoa untuk yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang baik, ulurkan tanganmu, jamah mereka, pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak-anakmu yang sedang mencari pekerjaan, berkati pencarian mereka, bukakan lapangan pekerjaan. Yang mengharapkan jodoh diberkati oleh Tuhan, juga yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan. Yang mendengarkan renungan ini, jawab kerinduan hati mereka Tuhan tentang pergumulan keturunan itu.
Hamba doakan juga anak kami yang hari ini mulai akan memasuki tahun ajaran baru dalam pendidikan mereka. Tuhan tolong mulai dari TK sampai perguruan tinggi, persiapkan hati mereka untuk bisa menghadapi tahun ajaran baru dalam masa pandemik ini dengan baik. Hamba juga doakan umatmu anak-anak yang pagi ini Tuhan, mereka berulang tahun, Tuhan pimpin mereka, penuhkan sukacita mereka, ajar supaya mereka bersyukur karena semua itu anugerah Tuhan bagi hidup mereka. Hamba juga berdoa pagi ini untuk setiap anak Tuhan, umatmu yang mengalami pergumulan hidup yang berat saat ini, dimanapun mereka berada. Ada yang sedang diikat oleh persoalan beban hidup yang berat, oleh kuasa-kuasa kegelapan. Mereka mengharapkan campur tangan Tuhan menolong. Izinkan hamba berdoa, memohon berkat Tuhan atas mereka, melepaskan mereka, menopang mereka, membebaskan mereka, dan memberkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau berpesan, tetap semangat saudara. Jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Itu pasti dikehendaki Tuhan dari hidup saudara hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, ada pergumulan hidup yang berat yang saudara hadapi hari ini, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara doa. Itu komitmen kami. Itulah yang kami sampaikan bagi kiranya Tuhan berkati saudara dalam aktivitas hari ini. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.